Pengadilan dunia ini bisa membebaskanmu dari tindak kejahatan yang dituduhkan terhadapmu, tetapi pengadilan kesadaran dalam dirimu akan menghukummu bahkan untuk sebuah niat jahat dalam pikiranmu. Ya, ada mau komentar dulu? Gimana tuh Guru? Karena kan last time itu kalau terkait dengan karma Guruji itu kata pembahasannya kan bahwa kalau misalkan belum sampai terlaksanakan ya gitu Guruji itu nggak apa-apa, tapi ini kok walaupun udah niat aja itu bisa diadain gimana? Dia tidak mengatakan kamu kena dengan hukum karma, tidak ada sanksi karmanya dulu. Tapi kesadaran itu kan, mulainya dari kesadaran kan. Kalau ada kesadaran, niat yang jelek ini tidak akan berubah menjadi karma. Kita bisa mendeteksi niat kita dulu. Dia tidak bicara kamu akan mendapatkan konsekuensinya. Di situ kesadaran ini yang menghukum, bukan jadi tidak menghukum sebagai karma. Karma ini ceritanya lain, itu udah terlanjur ya, terlanjur. Tapi ketika dia belum terlanjur menjadi karma, masih berubah niat, dengan kesadaran kita bisa menghindarkan niat itu menjadi karma. Jadi sebetulnya kan seharusnya di niat itu kita bisa mengendalikan diri sebelum dia berubah menjadi karma. Tapi kalau misalkan tadi kan itu disuruh menghindari lahir terjadi sebagai karma itu kan Guruji niatnya. Tapi kan di sini dibicaranya kalau niat buruk pun itu langsung dihukum gitu. Oleh kesadaran. Dua hal yang berbeda loh ya. Yes. Kalau karma ini tindakan ya, berarti ada physical punishment. Kesadaran adalah mental emotional punishment. Lakukan sesuatu yang jelek, walaupun di sini nggak dihukum, nggak ada orang lihat ya. Tapi kesadaran kita akan menghukum kita. Kamu berbohong, kamu buat ini, itu akan terbawa. Nggak ada orang yang tanpa kesadaran, tidak ada. Ada yang orang mau mendengarkan nggak suara kesadaran itu? Ada yang tidak mau mendengarkan. Tapi kesadaran kita itu tetap memberikan kita warning setiap saat. Cuma ada yang mengabaikan suara itu. Dua hal yang berbeda loh ya, dari dua tataran yang berbeda. Jadi badannya mungkin nggak kena karma, tapi kesadarannya, mental emosional terganggu. Berarti kita dihantui gitu ya Guruji oleh perasaan kita sendiri gitu ya. Dihantui dengan berbagai cara yang kemudian orang menjadi cemas, orang menjadi apa, itu kan karena ada hal-hal yang menghantui dia. Padahal kecemasan itu kan kadang-kadang nggak ada akarnya, tidak berakar, tidak ada alasannya. Tapi tetap orang cemas, orang tetap takut misalnya. Upanishad memberikan misalnya ada yang menggantung tali, dan tali itu karena dark, karena gelap, dikiranya itu adalah ular. Nah ketika dia mengira tali itu ada ular, itu apa yang dia alami, langsung keringetan, langsung ketakutan, sama. Seperti kalau ada ular beneran ya. Jadi kita kena hukuman dengan sense itu, kita nggak akan digigit oleh ular, tidak akan dipatok oleh ular, karena itu tali. Tapi penderitaan kita tetap sama. Badan kita akan tetap oke. Bapak, kalau dari yang Bapak bicarakan berarti sebenarnya nggak ada orang jahat dong, maksudnya hanya dia mengikuti warning kesadaran itunya atau tidak mengikuti. Nah setelah kesadaran itu memberikan warning dan kita tidak mengikuti atau kita mengikuti, baru terjadi reaksi kimia. Sekarang psikologi modern ini mengatakan bahwa kalau orang terbukti melakukan suatu kelas kesalahan, tindakan kejahatan tanpa sengaja, tanpa premeditated ya, tidak memikirkan kejahatan itu, dia merencanakan atau apa, jadi terjadi, saya nggak tahu gimana menjelaskan, tapi ada istilahnya dalam psikologi ya, dia menghadapi satu keadaan di mana dia harus bertindak seperti itu, jadi spontan itu di dalam
Bahasa hukum juga ada. Jadi dia tidak merencanakan, tapi terjadi karena sesuatu, sebagai respon spontan dia melakukan kejahatan ini. Nah sekarang psikologi modern mengatakan bahwa sebetulnya nggak ada yang spontan. Sebelum mulai lahir pikiran, ini yang Patanjali sudah mengatakan sebelumnya. Berapa ribu tahun sebelum sains dia sudah mengatakan bahwa citta ini bukan pikiran, benih pikiran tuh. Jangan sampai benih pikiran ini bertunas. Jadi sebelum menjadi tindakan, sebelum kita memikirkan mau lakukan sesuatu, citta kita sudah mengalami guncangan-guncangan sedikit. Kalau di situ kita bisa menyelesaikan, nggak akan terjadi tindakan, bahkan nggak akan terjadi niat buruk. Kalau misalnya kan kejadian itu terjadi benar-benar hanya dalam hitungan seperberapa detik gitu, kayak misalnya kan orang membela diri gitu ya, saya mengalami perampokan atau apa yang kemudian mencelakakan lawannya, apakah itu tetap ada cittanya? Tetap, cittanya dulu yang mendeteksi. Yang mendeteksi itu cittanya. Nah di situ dia punya kesempatan tuh gimana menghadapi, apakah dia reaktif karena dia merasa dirinya terancam dan dia bereaksi langsung, atau dia pause sebentar. Saya perlu bereaksi nggak? Apakah ancaman ini betul-betul ancaman? Atau jangan-jangan saya cuma menganggapnya sebagai ancaman? Enggak, kalau misalnya itu betul-betul 1000 detik gitu ya Guruji, yang memang tidak bisa pause. Nah itu nah di situ masalahnya adalah di situ ini. Masalahnya adalah kita punya standar waktu sendiri. Tapi di tataran citta ini, waktu yang katakan 1000 bagi 100.000 bagian dari 1 menit itu dibagi 100.000 ya. Bagi citta itu pun satu unit waktu. Dan dalam 1 unit waktu itu ya, 1,000th of 1 minute itu, dia masih bisa tetap mengambil suatu kesimpulan, oh saya tidak boleh bertindak seperti ini, saya tidak boleh bereaksi seperti ini. Berarti itu tetap kena karma Guruji, meskipun nggak ada maksudnya dia bertindak, ya itu tadi yang saya bilang kan, bahwa dia membela diri gitu kan, dan kejadiannya seperberapa detik, yang mana orang ini tuh hidup lurus saja sepanjang sepanjang hidupnya lah sampai terjadi, meskipun kan memang pasti ketika dia mengalami itu mungkin adalah karma di masa lalu seperti itu. Nah itu berarti dia harus ngulang lagi karmanya Guruji. Saya berikan contoh ya ini ya, ada orang yang lagi katakan dia mengikuti puasa Navratri ya. Sepanjang hari dia puasa dan sorenya harus buka puasa dan makan cuma sekali sehari ya. Dan dia kebetulan jadi orang polisi misalnya. Sepanjang hari, 9 hari, hari ke-9, dia menghadapi suatu perilaku kejahatan, di mana dia harus interogasi si penjahat ini, pelakunya ini, untuk mendapatkan kebenaran, benar dia melakukan atau enggak ya. Dan dia bersikap, oh saya ini kan lagi puasa, saya nggak boleh marah-marah. Saya nggak boleh marah-marah, saya lagi puasa. Apakah itu kita bisa benarkan? Nggak bisa. Karena dia bisa menganggap itu anugerah. Saya mendapatkan anugerah, saya tidak bertindak. Saya sebagai polisi harus bertindak, tapi saya memutuskan untuk tidak bertindak karena itu anugerah. Tapi itu anugerah yang konyol tuh. Karena dia digaji, tugas dia adalah untuk melindungi masyarakat. Kalau ada penjahat, walaupun bulan waktu Navratri atau apa, dia tetap harus melaksanakan tugasnya. Nggak bisa karena dia puasa terus dia memaafkan. Ini dari sudut pandang Sanatana Dharma ya. Kalau dari sudut pandang yang berbeda mungkin ceritanya lain lagi.